Derby London beda nasib akan tersaji di akhir pekan Super Sunday. Super Sunday. Siapa yang akan menangkan kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Super Sunday ini doh. Super Sunday. Dalam tajuk Super Sunday. Derby London. Derby London. Aduh, gue takut lagi tapi. Gue takut lagi ngelihat kelakuan Arteta. Gimana ya? Gue. Tapi, oke, sebelum kita bahas lebih dalam soal preview, kita mau preview tipis-tipis. Kita lagi-lagi dengan konsep baru The Dynamic Duo ya. Kita coba untuk mengalahkan hegemoni. Untuk keempat kali saya sampaikan. Dan kesekian kali hegemoni Coach Justin dan juga Panji Suryono. Semoga media-media banyak melirik biar di sini nih kita taruh di sini. Close the door nggak apa-apa itu ya? Biasanya kan close the door mau ngajak kerja sama tuh. Ya, nggak masalah. Aman itu close the door kalau mau. Ayo sini. Rans nggak apa-apa. Rans nggak apa-apa. Bisa. Kita bisa kok promosin. Banyak loh kita 644 subscriber. Kalau dikumpulin rame. Iya, coba bayangin kalau jadi seangkatan aja SMA negeri cuma 300-an. Iya. Kita 2 angkatan nih banyak lumayan. Oke dong, kita preview. Chelsea versus Arsenal main nanti Minggu jam 11:30 ya. Ya. Ini laga yang 11:30 setengah 12 sih. 11:30 kayaknya. Setengah 12. Kayaknya ya. Ini laga yang bisa dibilang syarat akan sejarah. Maksudnya dalam waktu at least 20 tahun ke belakang lah ya. Dengan posisi yang dempet juga ya. Iya, maksud gua ini bakal jadi benar-benar saling sikut adu gontok gitu. Karena perlahan Chelsea ini mulai berbahaya ini dulu. Yang kalah bisa menjauh dari track juara. Track juara setuju gua. Karena ini ya itu tadi, ini persaingan buat salah satu obstacle yang harus dilewatin buat lu nunjukin kalau gue layak bersaing untuk juara. Ya pertandingan ini dua-dua udah ketemu City. Iya. Udah ketemu City. Iya, Chelsea kalah ya. Chelsea kalah. Arsenal seri. Tapi Liverpool udah belum sih Chelsea? Lupa gue. Udah kalahin penalti. Yang golnya Liverpool penalti. Lupa 2-1 ada. Lupa. Udah ya? Udah. Dua-dua udah ketemu City sama Liverpool. Tapi ya ini balik lagi. Ini 2 dari 4 tim yang berpotensi masuk 4 besar ya Do ya? Sangat berpotensi. Kayaknya 4 besar udah kelihatan sih. Iya, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea lah ya. Sejauh ini ya, putaran 1 ya. Iya. Dan ya memang secara permainan terkelihatan sih. Maksudnya gue pertama takjub sama Enzo Maresca gitu ya. Lagi-lagi nggak udah nih gue sampai nih. Asik. Dari pertama gue ngeliat Chelsea main, asik nih pelatih. Berkembang. Ya. Nggak yang bukan menang tapi stagnan gitu. Iya. Berprospek. Dan gue salutnya dia bisa ngelola pemain doh. Dengan itu pemain kan banyak banget tuh. Banyak banget. Dan banyak juga bukan nama kecil gitu. Iya. Joao Felix Nkunku yang pernah itu dengan sejarah di sepak label bola. Gitu, dengan label baik gitu. Label kan? Pemain termahal, iya, label Enzo berani dicadangin, Joao Felix dari cadangan. Iya. Siapa kiper Robert Sanchez sama siapa cadangannya? Petrovic ya? Siapa sih? Ya banyak nih kiper. Iya, kemarin beda lagi tuh yang main. Kemarin siapa ya? Gak tahu gue yang gue lupa. Lawan Pawok itu bukan lawan Pawok, lawan yang menang 8-0 itu beda lagi tuh kiper itu. Beda lagi. Maksud gue ya gue salut sih sama Chelsea. Kalau kita ngelihat persiapan deh dari pemanasan mesin terakhir. Chelsea menang 8-0, Arsenal kalah 1-0. Walaupun beda lawan ya. Iya, beda lawan. Di luar itu kita balik ke secara mental Chelsea lebih siap. Secara mental Chelsea jauh lebih siap. Secara mental ya. Permainannya prospek, lagi menanjak, kekompakan tim mulai terbentuk. Sementara Arsenal yang trennya lagi negatif, kayak gitu Ron.
Tapi balik lagi, derby tuh nggak bisa diprediksi gitu loh. Nggak berdasarkan last match Nggak berdasar kalau kita ngomong dari beberapa game terakhir Arsenal menang 5-0 sama Chelsea terakhir Iya. kan. Tapi gue yakin game ini nggak akan semudah game kemarin. Oh, Sangat jauh berbeda ya. jauh berbeda. Chelsea jauh akan ngasih perlawanan menurut gue. Iya. Dan Arsenal kabar baiknya Odegaard udah Odegaard. balik. Kabar baiknya Arsenal bisa full line up lah. Bakal starter nggak? Udah fit belum sih? Udah. 100% udah fit. Starting, yakin gua. Oh. Odegaard, Bukayo Saka, starting lah pasti. Tapi ya balik lagi, nggak akan mudah. Iya. Pertandingan ini nggak akan mudah gitu. Kalau kita ngomong Arsenal akan mudah kayak musim lalu menang 5-0. Enggak. Karena ini something different ya. Menurut gua sekarang posisinya 50-50. Dengan apa yang terjadi. Imbang ya. Maksudnya nggak bisa condong ke salah satu. Range kemenangannya 50-50 lah. Iya. Menurut gua sangat imbang. Iya. Dengan posisi mental yang sedang terjadi juga. Tapi kalau kita ngebandingin, misalkan, ini kan pasti bakal tim yang beda menurut gua. Yang menang 8-0 kemarin sama yang Iya. bakal turun lawan Arsenal bakal beda kan itu? Pasti. Palmer akan main. Iya. Jackson akan main. Jackson akan main. Madueke. ya. Casedo. Iya. Casedo golin lawan Liverpool Iya. tuh. Lawan Bukan. MU. Terakhir MU ya, Lawan MU. Casedo akan main. Enzo entah dipasang atau mungkin Latvia atau banyak lah dia opsinya. Dan kaya loh opsinya. Itu gitu. dan makanya gue bilang sementara Arsenal ya kita akan tahu nggak akan jauh-jauh startingnya itu aja. Pemainnya itu doang. Iya yang kita biasa lihat mungkin Odegaard in, Iya. Trossard out, Ben White taruh kanan kali Ben ya. White di kanan, Timber di kiri, Calafiori belum fit kan habis jeda baru balik. Havertz sudah beres belum? Aman nggak tuh? Havertz sih amannya bocor doang. Bocornya aman ya harusnya. Kalau bocor sih aman harusnya. Karena gue ngelihat, kenapa gue jujur dalam 3-4 musim terakhir, mungkin ini periode paling takutnya gue ketemu Chelsea ya ini Ya, deh. Chelsea menanjak dan Arsenal sejauh ini Arsenal setelah sekian lama peak oke, Iya, 2 ini mulai musim, 3 menurun musim inilah ya. Ini lagi parah. periode kacaunya. Game pertama kayak gini salah satu start terancur Arsenal setelah 2-3 musim terakhir, Iya. musim terakhir. Tapi ya it's okay gitu. Namanya lu bersaing di kontender juara, ya persaingan kompetitif bagus lah buat macu kalau nunjukin level lu udah di situ atau belum. Iya. Bikin karena menurut gue ini bikin jadi ya secara hiburan ini entertain menarik gitu buat Untuk hiburan title weekend race sih liga ya kan. sangat menarik Dan- ya untuk dan- kita sebagai penonton. Penempatan laga di weekend ini anjing Oke kayak banget. buat menyambut minggu depan nih sesuatu yang seru gitu. Ya tergantung kalau Arsenal menang ya, kalau Arsenal kalah. Nah, tapi ya. itu dong, gue pengen bahas ini Arsenal kan lagi nurun. Kalau ya kita berandai-andai, kalau misalkan Arsenal kalah ini bakal jadi tren yang buruk ini berkelanjutan nggak? Yang Lu pasti ngeliatnya? tagar Arteta out akan mencuat sih. Menggema ya. Menggema udah cukup karena menurut gua 2 musim runner up udah cukup lah, mau ngapain lagi sih kalau bukan juara gitu. Levelnya udah bukan lu masuk 4 besar atau gimana musim Iya. ini juara atau Juara. enggak sama sekali gitu. Juara atau pergi. Juara atau out gitu atau udah ganti lah. Iya. Dan menurut gua sih lawan Chelsea salah satu ajang pembuktian di Salah putaran satu satu aja ini sih. mungkin. Dan iya kalau tadi kita bilang ini salah satu obstacle yang harus dilewati kedua tim gitu. Sama dua-dua sama posisinya. Iya, dua-dua sama. Karena bukan nggak mungkin Chelsea itu jadi penantang serius gelar juara gitu. Iya, Walaupun sangat. mungkin kalau kita bandingin rasio sama Liverpool, sama City, sama Arsenal belum se-oke tiga tim itu. Cuman belum bisa sestabil. nyuri-nyuri tuh. Cuma yang berbahaya dari Chelsea itu prospek permainannya menanjak. Kayak gitu. mungkin kalau kita ngomong di La Liga kayak Atletico kali ya. Maksudnya secara juara Belum, sulit, tapi cuman bisa mengganggu yang harus Menentukan alur ya. Juara kalah sama Atletico Ya, jadi Barca ya. bisa mengganggu hegemoni itu Ya, tuh. ya. Dan Chelsea ya menurut gua udah gak bisa digampangin sih, udah nggak bisa dipandang sebelah mata Iya. gitu. Chelsea udah berbahaya menurut Ya, gua. Kalau dari ketersediaan pemain Arsenal itu yang nggak ready Calafiori ya. Calafiori. Eh, Sisanya ya Gabriel badut-badut ready lah. ya? Ready semua. Ready semua. Ready ya? semua. Ready semua. Declan Rice oke. Oke semua. Oke sih secara persiapan ya, cuman Udah balik oke. lagi Dua-dua udah Chelsea winning juga team. fit ya, Chelsea fit. Chelsea fit. Dia kan pemainnya gak banyak istirahat. Iya. Ya ibaratnya main bisa seminggu 2 minggu sekali lah ya Iya, kalau iya. kalau tim lain
mainnya itu Dan kalau lagi. udah menang 2-0 3-0 dia banyak rotasi kan, masukin 5, masukin 4 dan itu yang itu kelihatannya minor tapi itu sangat berdampak. Sangat berdampak untuk fitnessnya pemain. Iya, dan itu yang jarang dilakukan Arteta ya. Itu terus aja. Bukayo kalau belum Sampai gila. belum nyeret-nyeret kakinya belum diganti ya kan. Itu isu tersendiri buat Arteta. Tapi Ndo, lihat kira-kira lu ngelihat jalannya permainan gimana? Di Stamford Bridge nih mainnya nih soalnya nih. 15 menit pertama Arsenal akan dominasi. Seperti biasa Arteta ya. 15 menit 20 menit pertama Arsenal pegang bola lah. Mulai kendor, Ya. tapi tetap pressing. Arsenal menurut gua maksa buat dapat gol pertama. Gol cepet Pasti. Yang berbahaya ketika Arsenal kayak gitu serangan balik Chelsea. Oh iya. 1-2 kali passing Palmer, Jackson. Karena kombinasinya udah kelihatan banget Kombinasinya loh mereka. udah mulai nemu Iya. Yang bahaya, yang patut diwaspadai adalah fast break-nya Palmer, Jackson, Pedro Neto. Iya. atau Sancho yang Iya, dipasang nanti atau Madueke itu ya banyak dia bisa tuker-tuker, itu berbahaya. Iya. Karena Arsenal kebiasaan tuh terlalu asik nyerang kan. Iya. Akan dominasi bola akan dari Bukayo crossing, corner dan lain-lain 20 menit pertama. Yang berbahaya adalah kalau Arsenal dapat gol pertama, permainan akan menarik tuh. Chelsea akan ambil alih. Iya. Chelsea kayak lawan MU kemarin aja. Iya. Chelsea ambil alih, mulai sporadis, Iya. mulai oportunis lah. Berarti kan ibaratnya bola panas ada di Arteta nih. Kalau kondisinya kayak gitu ya, dia bisa nggak manfaatin fast break? Itu balik lagi Martinelli nggak bisa, ya kan? Iya lagi. Bukayo Saka bukan tipikal pemain yang cepat. Iya, bukan dia lebih yang nyaman ngebut. dengan cetak gol dengan di Iya, kerumunan. iya, Kalau iya, Bukayo iya. ada kerumunan. Nyari celah Nggak masalah gitu ya, buat dia Bukayo. dibanding Iya. fast break tuh nggak Iya, bisa iya. yang urut. Iya. Martinelli finishingnya Havertz speednya nggak ada. Iya, Ya kan? memang harus nemu sosok finisher yang ngebut sih kalau di Itu Arsenal. yang larinya kelihatannya. kenceng Iya. dan klinis. Iya, gitu. larinya kenceng. Ya gue sih berharap Arsenal akan terus mendominasi tapi jangan buru-buru dapat gol lah. Kenapa emang, Dok? Karena Karena nanti bertahan ya. Itu mending biarin dulu nih. Dark ntar arts banget anjing. biarin nyerang, jangan dapat gol gitu. Golnya menit 70 lah ya. Oke, babak 2 gitu Iya. ya, lebih mengunci lah. Iya Atau sih. di babak 1 di akhir-akhir. Jadi udah half time tuh udah bisa Iya. ibaratnya udah nge-refresh lagi. Babak 2 tuh jangan abis gol langsung bingung. Iya, iya, Karena iya. kalau misalnya dapat gol menit 30-an, gue berharap sekitar 38, 37 Chelsea pegang bola, Arteta udah ngeliat nih. Iya. Oh, kalau Chelsea pegang bola kayak gini Iya, nih. iya. Bisa digodok lagi lah di half time nanti Iya. gitu. Tapi kalau golnya di awal-awal tuh agak ya sering lah Arsenal. Sering dong. Kegolan lagi, kegolan lagi. Ya jangan-jangan lah. Tapi ya balik lagi nggak bisa kayak gitu sih. Iya, Tapi iya. untuk jangka pendek karena sisa 2 hari ya Arsenal yang terbaik dari Arsenal ya kayak gitu. Kayak gitu ya. Jangan buru-buru. Jangan dapet buru-buru gol. Iya sih, akhirnya kita jadi takut ngeliat Arsenal ngegolin dong. Itu. Ini Punya buah dari trust issue. Iya, ini dua dari kekacauan taktik Arteta. Karena bukan nih. masalah defensive line-nya aja yang turun. Fighting spirit Fighting spirit-nya turun, bener. Pokoknya lebih santai, Iya, iya. jogging ya kan. Lu udah kekepung nih ibaratnya. Kok lu cuma ngikutin pemain lawan aja. Low block. Iya. Ya kan? Maksud gue itu tuh resikonya tinggi gitu. 1-2 kali dipakai di laga yang krusial oke. Iya. Gitu. Tapi untuk lu perlu 3 poin nggak bisa. Dan ini jadi sesuatu yang besar loh buat kedua tim gitu. Lu nggak bisa bermain seakan lu lagi ngelawan tim kayak gimana gitu. Karena penyakit Arteta kok udah bukan cuma lawan tim besar, lawan tim kecil juga kayak gitu kan. Itu dia udah mau lawannya siapa pokoknya kalau habis Iya. golin nurunin defensive line ngapain gitu. Nggak guna Nggak, gitu aja. terlalu mencoba efisien, Iya. akhirnya nggak efisien. Iya, bener. Akhirnya malah terlalu banyak dampak negatif gitu. Jadi menurut gua ya kacau lah Arteta. Kacrut ya. Kacau. Tapi kalau ngelihat dari sisi Chelsea-nya Enzo Maresca kira-kira pendekatannya bakal gimana sebagai seorang tuan rumah gitu loh. Ya Chelsea balik lagi dengan Maresca akan dua-dua akan coba dominasi pasti, tapi pasti kalah sama Arsenal. Kalau Arsenal Si Chelsea ya? Kalau Arsenal mau pasti Arsenal Arsenal tuh mau lawan siapa kalau dia mau bisa Karena pegang secara bola. materi pemain lebih Karena secara mumpuni ya. materi pemain yang dibeli Arteta, tipikal yang dia beli memang yang punya Ball handling yang ball tinggi ya. handling suka dengan Iya. pegang bolanya tinggi gitu, suka bermain dengan bola, suka kontrolnya tinggi itu tipikal pemain pembelian Arteta iya, kayak iya. gitu. Tapi Chelsea juga kan ngotot, makanya ketika Arsenal dapat gol, Chelsea dikasih ruang, dikasih bermain, itu yang bahaya. Iya. Jadi
Jadi memang kalau di awal kita bakal ngelihat dua-dua pengen coba dominasi ya. Dua-dua pasti. Cuman kalau akhirnya dua-dua dominasi pasti yang menang Arsenal. Kalau Arsenal mau. Kalau Arsenal mau, Arsenal bisa Iya, gitu. iya. Ini kan masalah tekad gitu. Iya. Sementara Chelsea ya dengan serangan balik juga mereka nggak masalah. Iya, iya. Mereka punya Palmer, mereka punya Iya lagi. Jackson yang memang lebih nyaman dengan bola-bola direct. Bola direct. Ya kan? Terus Pedro Neto yang kaki Pedro kiri kaki Neto kanannya oke, hidup ya anjir kan? dua-duanya. Iya kan? Sancho dipasang Madueke speednya punya gitu. Jadi Chelsea lebih banyak kelihatannya Arsenal lebih solid, tapi Chelsea itu opsinya lebih banyak sebenarnya untuk Iya, iya. memilih gaya bermain Iya. seperti apa. Secara gua mungkin ngedeskripsinya secara starting 11 Arsenal lebih bagus. Cuman secara begitu lu masuk ke pergantian Chelsea itu lebih bagus. Itu stamina itu kan ada batasnya gitu. Iya. Ketika perlu game changer, Chelsea punya orangnya. Dan dua-dua habis main di kompetisi Eropa ya Itu hasilnya berbeda Iya. dan itu ngaruh ke mental. Iya lagi. Sangat. Sementara Chelsea pemainnya istirahat Biar karena kata banyak. levelnya berbeda ya, satu Iya. Eropa tapi 8-0 nggak bisa kita pungkiri. Iya. Oh, tinggi semua Tinggi kepalanya semua, lu. iya. Siapa lu gitu. Itu menunjukkan kalau lini depan mereka tajam. Iya, klinis ya. Klinis sebenarnya. Terlepas apapun timnya gitu kan. Dan bukan starting yang main. Iya, dan bukan starting cadangan. Gimana starting anjing? Nggak menjamin lebih baik, tapi PD-nya itu loh. Iya, iya. PD-nya starting tuh ya gue harus lebih baik. Kemarin menang 8-0 gue juga bisa. Kalau kita bicara soal result tuh, lu ngelihat bakal gimana nih? Menurut gue sih kalau harapan ya kita Harapan dulu deh. Kita bagi dua nih antara harapan Ya, dan pasti, kenyataan pasti. nih, coba dong. Secara harapan gue pengen Arsenal menang. Gak usah gede-gede lah. 1-0, 2-1. Terserah lah, yang penting menang aja. Tapi 2-1 sih. 3 poin sangat penting Iya. soalnya. 3 poin Buat jaga asa ya. sangat penting untuk ke title contender gitu ya. Tapi kalau secara realita laganya akan sengit sih. Laganya akan sengit. Pasti sengit, nggak akan mudah bagi satu. Di luar hasil apapun hasil antara mungkin bisa ada gol banyak apa gimana, Iya. tapi secara permainan akan sengit. Dan seri pun ya sedih sih, tapi nggak Realistis kecewa ya. amat. Gue nggak kecewa dengan Arsenal yang kayak gini, seri pun nggak kecewa-kecewa amat. Udah ada di hati kecil lu kayak hati mungkin kecil seri gua lagi udah gitu ya. Udah kayak bisa kayak Mungkin seri gitu. ya seri juga alhamdulillah lah. Iya, iya, Tapi iya. kalau harapannya pengennya menang. Pengennya menang, Tapi sama. kalau realistis ya kita harus lihat lah performa kedua tim. Kalau gue bilang Arsenal pasti menang ya omong kok ya bullshit juga gitu Iya, iya. dengan apa yang terjadi. Tapi kalau gue juga sih berharapnya pasti Arsenal menang gitu ya. Cuman secara realistis gue malah takut sih. Makanya gue bilang di awal gue takut karena ada kemungkinan Chelsea menang. Oh, kalau kemungkinan pasti. Iya, Kan kita gue nggak takut pungkiri. dong kayak. Tapi seri lebih fair. Lebih seri, lebih fair Kayaknya untuk tim dengan sekelas Arsenal dan Chelsea sekarang ya. Di imajinasi gua di imajinasi gua permainan yang akan terjadi di lapangan gitu kalau gua bisa memvisualisasi permainan di kepala gua ya kayaknya seri lebih fair. Seri lebih fair. Dan apa ya, secara hasil ini lebih bijaksana, Lebih gitu bijaksana, ya. walaupun ya harus menang. Tapi ya itu gua sedikit bahas soal satu pemain. Odegaard kan bisa main lagi. Ini bakal jadi sesuatu yang berbeda nggak lawan Chelsea nanti dok? Dibanding Arsenal yang kita lihat bapuk banget tanpa Odegaard. Yang pasti kreativitas meningkat ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Mau dia cedera berapa lama, visi bermainnya ada. Ada. Permasalahannya apakah badannya bisa mengikuti visinya setelah dia berapa bulan nggak main? Iya. Apakah fisiknya bisa ngejar apa yang ada di kepalanya? Itu permasalahannya. Tapi untuk pemain kayak Odegaard yang kelihatan nggak neko-neko, nggak bertingkah, Iya. macam-macam sih harusnya sih Aman ya. memberikan angin segar lah buat kita penonton Arsenal yang udah lama merindukan kemenangan gitu ya kan. Berapa bulan sih? 2 bulan ya? 2 bulan ada. 2 bulan ada kayak sebulan Odegaard. lebih lah. Sebulan lebih lah ya, 1,5 bulan mungkin ya Odegaard absen. Oke, kalau gitu udah Ki, udah berapa menit Ki? 19. Oh, udah berarti. Oke, kalau kita nantikan aja. Menurut kalian berapa guys skornya guys? Tulis di kolom komen guys. Ketik. Sampai jumpa. Nanti kita bahas lagi mungkin hasil pertandingan ya, kita bahas nantilah. Sampai bertemu di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.